Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, pada subuh yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat kesempatan bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan mengikuti kajian tafsir. Semoga hadirnya kita di majlis ini diberikan keberkahan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai kajian kita bersama-sama membaca Ummul Kitab. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, hadirin hadirat yang berbahagia, kita lanjutkan. Kita sampai pada surah An-Nisa ya. Surah An-Nisa ayat yang ke-16. 17 ya? Ya. Kita baca surah An-Nisa ayat 16 sampai 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma fa in taba wa aslaha fa'ridu anhuma. Innallaha kana tawwabar rahima. Innamat tawbatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin summa yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. Baik, hadirin hadirat yang berbahagia, ini adalah rangkaian yang ayat-ayat yang kita baca tadi adalah rangkaian dari bab takwin al-bait al-muslim, membentuk rumah tangga yang islami. Nah, pada ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang 15, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallati yatina al-fahisyata minkum min nisaikum. Jadi ada di antara keluarga itu yang di mana pasangannya melakukan perselingkuhan. Maka dalam hal ini tidak boleh mudah menuduh. Jadi poinnya adalah ayat 15 tidak boleh menuduh orang lain melakukan perbuatan zina.
sampai mendatangkan 4 orang saksi, dan 4 orang saksi ini harus melihat dengan jelas, sama seperti timba masuk sumur, jelas ember masuk sumur. Nah, sehingga tidak menuduh ya orang lain yang muslim atau muslimah melakukan pelanggaran. Nah, kemudian walladzani ya'tiyaniha minkum fa'azuhuma, ayat ke-16-nya. Dan terhadap 2 orang yang melakukan perbuatan keji di antara ya kamu, fa'azuhuma, maka berilah hukuman pada keduanya. Hukumannya sudah kita jelas, az-zani waz-zaniyatu fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali. Itu bagi laki dan perempuan tersebut yang belum punya pasangan, yang belum menikah. Dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama 2 tahun. Kalau mungkin di sini bisa masukkan Sungai Kambang, Nusa Kambangan, ya. Nah, diasingkan di Nusa Kambangan. Nah, sehingga ada efek jerah setelah itu selesai. Tapi kalau zinanya muhson, orang yang sudah punya pasangan, maka hukumannya adalah dirajam. Dirajam itu dengan cara digalikan lubang, ditanam dia kira-kira 1 dada, berdiri dia ke bawah sampai sedada, kemudian dilempar pakai batu, tidak terlalu besar, karena terlalu besar langsung mati dia, tidak terlalu kecil, tidak mati-mati juga. Nah, tapi memang ini seakan-akan memang seakan-akan seram. Islam itu seakan-akan seram, menyeramkan, tapi pada hakikatnya itu pada zaman Nabi hampir ya sangat-sangat sedikit sekali ya orang yang dirajam. Kenapa? Karena efek jerahnya sangat luar biasa. Efek jerahnya, sekali saja dia melakukan itu dan orang lain melihatnya dihukum seperti itu, maka orang lain tidak akan mungkin ya mau melakukannya. Dan ini sangat luar biasa sebenarnya, dan ini tujuannya apa? Lihifdzi an-nasl. Di antara tujuan diturunkannya syariat itu adalah menjaga keturunan. Sehingga keturunan itu jelas siapa nasabnya, bapak ibunya siapa, keturunannya siapa. Dan ini sebenarnya menjaga keturunan ini adalah kepentingan umat manusia. Nah, sehingga apa? Islam melarang berzinahan dengan lawan jenis yang tidak diikat dengan ikatan nikah yang sah. Dan ya, yang di dalam Islam yang dilihat, yang diakui adalah dalam ya suami istri yang berada dalam akad ya pernikahan yang sah, bukan DNA. Nah, orang yang melakukan kejahatan itu apakah diampuni? Dalam ayat ini hukum dulu. Nah, tapi kalau di Indonesia ini kan belum diterapkan nih. Bagaimana? Berarti bertaubat. Fa in taba wa aslaha fa'aridu anhuma. Jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri,
maka biarkan mereka. Maka ini juga penting, kayak di Indonesia ini jangan main hukum sendiri. Karena kita tahu, oh hukumnya ini cambuk, hukumnya ini rajam, ada melihat orang melakukan perzinahan langsung dieksekusi. Maka tidak boleh, maka haram dia, malah bersalah dia yang mengeksekusi itu. Kenapa? Karena hukum-hukum jinayah, ya, pidana, hukum-hukum pidana di dalam Islam tidak boleh dilakukan oleh sembarangan orang. Dia harus dilakukan oleh hakim atau pemerintah. Ya. Tetapi hendaknya orang yang pernah melakukan itu jangan pernah menceritakan kepada orang lain. Taubatan nasuha. Maka dalam ayat ini fa in taba, jika keduanya bertaubat, benar-benar mungkin masa lalu pernah melakukan, tapi bertaubat, wa aslaha, dan memperbaiki diri. Ini penting. Taubat itu ya harus diiringi dengan memperbaiki diri. Maka ya diantaranya Imam An-Nawawi mengatakan syarat taubat itu ada 3. Yang pertama, ayukli anil maksiyah, ya, melepas diri dari maksiat itu. Ini taubat. Ini bukan hanya taubat dari zina, dari dosa-dosa apa saja. Pertama, melepaskan diri dari maksiat tersebut. Yang kedua, ayandama ala fi'liha, merasa ya menyesal dia melakukan. Jadi menyesal pernah melakukan maksiat itu. Ini syarat yang kedua agar taubatnya diterima. Pertama apa? Meninggalkan maksiat. Jadi maksiatnya pernah dilakukan, tinggalkan. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, menyesal pernah melakukannya. Harus ada penyesalan. Kalau hanya astagfirullah, 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 tapi tak ada penyesalan, ya sia-sia. Yang ketiga, ayyazima an la ya'uda ilaiha abada, berkomitmen tidak mau mengulangi lagi. Nah, komitmen tidak mau mengulangi lagi, mengulangi dosanya lagi. Ini syaratnya. Syarat taubat ada 3. Fa in fukida ahadus tsalatsa lam tasihha taubatuhu. Jika salah satu dari 3 syarat ini tidak ada pada orang yang bertaubat, maka tidak sah taubatnya. Taubatnya tidak diterima. Ada tambahan satu lagi, yang keempat. Fa in kanatil ma'siyatu tata'allaku bi adamiyyin, jika maksiat, kesalahan, dosa yang kita lakukan itu terkait dengan manusia, orang lain, sesama manusia, fasyurutuha arba'ah, syaratnya 4. Nah, yang satu tadi, yang 3-nya tadi, tambahan 1, apa lagi? Ayyabra'a min haqqi sahibiha, berlepas diri dari hak orang yang kita ya melakukan dosa kepadanya. Ya, kepada orang yang kita berdosa kepadanya, maka kita harus berlepas diri. Artinya apa? Meminta maaf, atau kalau dia mengambil barang, pernah ngambil barang, mengambil haknya, maka kita harus berikan hak. Itu syarat diterimanya ya taubat. Ya. Bisa dengan apa? Ya, kalau itu berupa harta benda dikembalikan. Tapi kalau dari dosanya cacian, makian, ya, maka minta dihalalkan. Minta kehalalannya. Pernah mungkin dulu waktu kecil pernah, ya misalnya ngambil mangga,
tetangga. Ya udah minta halalkan. Ya kan? Dulu pernah, ini kan dulu. Nah, jadi pernah melakukan salah dan dosa, maka dia minta maaf atau minta dihalalkan. Nah, di antara bentuknya kalau ketemu, maka ya lakukan musafahah, salaman. Ma min muslimaini yaltaqiyani, tidak ada dua orang muslim yang saling berjumpa, wa yatasafahani, dan bersalaman, illa ghufira lahuma, illa ghafarallahu dzunubahuma, kecuali pasti Allah akan mengampuni dosa keduanya, malam yatafarraqo, selama dia tidak berpisah atau berlepas tangannya. Nah, maka itu syaratnya juga ini tak dihalalkan, dan itu memang dari hati. Yang memaafkan juga sama dari hati juga, yang minta maaf dan memaafkan sama-sama. Karena setiap orang tak ada yang berbuat salah, pasti ada yang berbuat salah. Ya, maka disebutkan apa? Wa kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam, manusia, kita semuanya ini pasti pernah melakukan salah dan dosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Tetapi sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan yang langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dalam ayat apa? Fa in taba. Taubat yang paling utama. Setiap orang mungkin punya masa lalunya. Pasti punya masa lalunya. Ya namanya manusia. Tapi Allah masih berikan nafas, Allah masih berikan nyawa kepada kita, masih Allah berikan kehidupan kepada kita. Berarti apa? Allah menunggu taubatnya kita sebagai hambanya. Nah, setelah kita taubat itu tadi dengan 4 syarat. Kalau terkait dengan Allah 3 syarat saja. Meninggalkan maksiat, menyesal, dan tak mau mengulangi lagi. Nah, kalau terkait dengan manusia tambahan 1, yaitu meminta halal, menghalalkan, meminta maaf, atau mengembalikan barangnya. Wa aslaha, dan memperbaiki diri. Yang sebelumnya pernah melakukan maksiat apa dengan kakinya, maka gunakan kaki kita ini melangkah terus untuk kebaikan. Melangkah ke masjid, ke majlis taklim, majlis ilmu, ya kan, ke majlis ya, perkumpulan kebaikan, ya kan. Ini semuanya insya Allah akan menjadi pengganti, bahkan penghapus dari dosa-dosa kita. Mata kita mungkin dulu pernah melihat maksiat, buksiat, ya. Maka sekarang kita perbanyak mata kita melihat ayat Quran, melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita mungkin dulu banyak melakukan kezaliman. Sekarang kita gunakan tangan kita untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kemudian wa aslaha, memperbaiki diri. Jadi harus ada perubahan-perubahan. Setelah taubat ini ada perbaikan. Ada perbaikan diri, bukan taubat tomat, ya, atau taubat sambal, ya, sambal kan pedas banget, habis itu taubat dah saya kan. Nah, nanti seminggu lagi, nah, ya, itu taubat sambal. Nah, maka ayat yang ke-17, innamat taubatu 'ala Allah. Ya, sesungguhnya taubat itu 'ala Allah, di sisi Allah. Untuk siapa? Lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin, yaitu bagi orang-orang yang menjalankan kejahatan, pengerusakan, ya, atau kemaksiatan, kemungkaran, lantaran dia bijahalah, karena dia jahil sebelumnya.
Masa itu dia belum paham tentang apa dosa, belum tahu tentang siksa Allah, belum tahu agama, ya bijahalah. Ya zamannya masih zaman jahiliyah. Nah gitu. Dia melakukan itu karena ketidaktahuannya. Atau dia melakukan itu, dia tahu tapi tidak bisa nahan hawa nafsunya. Tapi kata Allah, innamat taubatu 'ala Allah, tapi tetap akan diterima. Nah, orang yang melakukan itu semuanya, summa yatubuna min qaribin, kemudian dia bertaubat dengan apa? Segera. Ya. Bersegera bertaubat. Faulaika yatubullahu 'alaihim, masyaallah. Maka mereka itu Allah akan ampuni dosa-dosanya. Wa kana Allahu aliman hakima. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala aliman, maha mengetahui, hakima, maha bijaksana. Masya Allah. Jadi orang yang punya dosa sebanyak apapun, kalau dia mau bertaubat, pasti akan Allah terima taubatnya. Ya. Tapi menariknya, walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at. Ini ayat 18-nya itu. Tapi taubat itu apa? Tidak diterima. Tidak diterima. Kalau tadi taubat yang diterima. Nah, taubat yang tidak diterima ini apa? Ya. Alladzina ya'maluna as-sayyi'at. Orang yang melakukan apa? Kesalahan, dosa, kemungkaran, ya. Kemudian hatta idza hadara ahadahumul maut. Sampai kemudian dia berada dalam ujung kehidupannya, dalam sakaratul maut. Lalu dia mengatakan, qala inni tubtul an. Sekarang saya mau tobat. Nah, setelah apa? Ya, nyawanya, rohnya ada di tenggorokannya. Maka dalam hadis disebutkan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba selama rohnya belum sampai ke tenggorokan. Tapi kalau sudah sampai tenggorokan, sama seperti ini tadi, hatta idza hadara ahadahumul maut, sudah dia sakaratul maut, lalu dia mengatakan, qala inni tubtul ana. Sekarang saya mau taubat ya Allah. Maka laisatit taubatu, kata Allah, tak ada taubat baginya. Sama seperti Firaun, yang sangat luar biasa Firaun ini, ya kan? Ya, menghinakan agama Allah, mau ingin membunuh Nabi Musa alaihissalam, sampai kemudian lari, laut itu terbelah, dia pun masih ikut. Akhirnya Nabi Musa sudah sampai ke daratan, Firaun dengan bala tentaranya masih ada di dalam lautan. Pada saat itu dia tenggelam, mau mati Firaun itu, lalu dia mengatakan, amantu bi rabbi Musa wa Harun. Sekarang ya Allah, saya bertaubat, saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Saya beriman kepadamu ya Allah. Sekarang, tapi dia sudah ditenggorokan. Nah, ini tak ada taubat. Memang berat. Walalladzina yamutuna wa hum kuffar. Yang kedua, tak ada taubat juga bagi orang yang meninggal dunia dalam keadaan kufar, dalam keadaan kafir. Ulaika a'tadna lahum azaban alima. Mereka akan kami siapkan azaban alima, ya, siksa yang sangat pedih.
Maka ini sangat luar biasa. Nah, kenapa? Ini kan banyak di media sosial itu mengatakan kalau orang itu baik, ya kan, ya pasti masuk surga walaupun ya agamanya apa saja. Nah, kan gitu. Seperti apa penemu lampu kan gitu ya. Ya, pokoknya yang penemu rata-rata ini orang yang tidak beriman. Ya kan? Tapi ini banyak manfaatnya. Tapi cantolannya tidak ada. Itu yang repot. Cantolannya tak ada, sama seperti kita kuliah, ya memang belajar. Yang lainnya belajar pagi sampai siang aja, mahasiswa, ya kan, terdaftarnya. Kemudian ada orang dari luar, ya, belajar ikut juga di kelas, belajar 24 jam, ya ujian ikut. Maka nanti di tahun keempat tak bisa dia minta ijazah. Berarti Pak, selama ini saya belajar 24 jam selama 4 tahun, ya sia-sia karena belum daftar. Nah ini ya logika sederhananya. Maka kemudian dalam surah Hud ayat 3, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Istaghfiru rabbakum." Mintalah ampunan kepada Tuhanmu, wa summa tubu ilaihi, kemudian bertaubatlah kepadanya. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan. Ya. Perbanyak kita beristighfar. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu tadi syaratnya ada 3 dan 4. Nah, Nabi Muhammad SAW saja, ini dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, wallahi demi Allah kata Nabi, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih. Sungguh aku beristighfar kepada Allah dan aku bertaubat kepadanya fil yaum, dalam sehari, aksar min sab'ina marratan, lebih dari 70 kali. Masya Allah, Nabi Muhammad nih, sudah dijamin masuk surga, terjaga dari kesalahan dan dosa, masih mau beristighfar lebih dari 70 kali dalam sehari. Dalam hadis yang lainnya, ya, fa inni atubu fil yaum mi'ata marrah, 100 kali. Bagaimana dengan kita nih? Ya. Belum maksum juga. Tidak maksum, tidak terjaga dari kesalahan. Belum juga jelas diampuni atau tidak. Nah, terkadang kita lupa dengan istighfar. Maka kita saling mengingatkan istighfar. Di mana? Di rumah, kemudian di jalan, dalam aktivitas kita. Astaghfirullah, 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 begitu. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala ketika melihat hambanya bertaubat kepadanya, sangat senang. Masya Allah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Allahu afrah bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin. Sungguh Allah bergembira dengan taubat seorang hambanya, ya, yang mana dia seperti orang yang terjatuh dari keledainya, dari kendaraannya, lalu ya ia berada di tengah gurun, ontanya meninggalkannya, lalu setelah itu apa? Ditemukan ontanya. Itu kan gembiranya luar biasa, Pak, ya. Sama seperti orang kehilangan apa? Kendaraan, sepeda motor mungkin ya. Ya kan? Sepeda motor atau mobil hilang. Setelah itu ketemu, itu kan gembiranya luar biasa.
Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala taubat ditunjukkanlah kepada seorang rahib atau seorang ustadz lah mungkin sekarang ini, atau pemuka agama. Fahallahu min taubatin, ditanya dia, apakah ya saya masih bisa bertaubat wahai ustadz? Faqala la, kamu sudah membunuh 99 orang, tak ada taubat bagimu. Faqatalahu fakammala bihi mi'ah, setelah itu ustadznya langsung dibunuh juga sampai genap 100. Summa sa'ala an ahli ilm, nah kemudian dia tanya pada orang lain, ustadz yang lain, ya saya sudah membunuh 100 orang Pak Ustadz, apakah saya masih bisa bertaubat? Maka kata Ustadz yang ke 101 ini nah, kata dia, na'am, kamu masih bisa bertaubat. Nah, maka kemudian dia bertaubat. Nah, ketika dia balik, setelah itu dia balik ke rumahnya. Setelah itu dia ingin ya benar-benar memperbaiki diri nih. Ini taubatnya. Nah, maka ada kata Rasulullah SAW lanjutannya. Nah, ada orang yang ingin bertaubat dari rumahnya, lalu di pertengahan jalan dia meninggal dunia. Itu belum sempat ibadah, belum sempat apa, cuman benar-benar dia syarat taubatnya dilakukan. Ternyata meninggal, dua malaikat pencatat ini ternyata saling cekcok. Jadi kata satu malaikat ini kita catat menjadi penghuni neraka. Kenapa? Belum enggak dia sampai ke tempat tujuan, belum ibadah juga, dia sudah meninggal. Kata malaikat satunya, enggak, dia masuk surga. Kenapa? Karena dia sudah niat bertaubat. Akhirnya saling debat dua malaikat ini, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan, utus malaikat lagi, jangan ribut. Kemudian akhirnya bagaimana caranya? Diukur. Dia mana yang lebih ya jauh, ya lebih jauh mana? Kalau dia itu pertengahan, mana yang lebih jauh, lewat atau belum? Dan ternyata dia melewati lebih banyak perjalanannya untuk taubat, dan ternyata dia dimasukkan ke dalam surga. Masya Allah. Artinya ini kelebihan, keunggulan juga orang yang bertaubat cukup dengan niat saja sebenarnya. Cukup niat saja sebenarnya, tapi benar-benar itu insya Allah langsung diterima. Itu banyak, zaman sahabat juga sama. Hari ini dia bertaubat, ya kan, bersyahadat, lalu besoknya berjihad, meninggal dunia, masuk surga. Nah, ini juga menjadi ya tadabbur, ya pengingat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang mau bertanya. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat juga ini Allah menyatakan bahwa taubat hanya diterima dari orang yang melakukan kejahatan lantaran kebodohan di Jakarta. Namun realitasnya banyak manusia modern namun pelanggaran moral secara sadar dan terencana, memiliki pengetahuan tinggi dan punya ilmu, tahu hukum haram dan halal, ya, tapi mereka tak melakukan. Seperti contohnya MBG, KDMP. Bagaimana mereka mengerti? Apakah ini hal yang dimaksud di hati Allah? Iya. Ya. Ya, jadi terkait dengan pertama begini. Silahkan buka surah Al-Quran. Nah, ini.
Ya. Ya. Silakan buka surah An-Nisa ayat 48. Surah An-Nisa ayat 48. Ini sebagai syarah, sebagai penjelas juga. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Artinya yang dilakukan orang yang melakukan dosa karena dia tahu, dengan orang yang melakukan dosa karena tidak tahu, nilai dosanya berbeda tuh. Karena nanti dalam riwayat disebutkan juga orang yang sudah tahu hukumnya lalu dia melakukannya, dosanya 2 kali lipat tuh. Tapi orang melakukan karena tidak tahu hukumnya, maka dia berdosa juga, cuman lebih ringan dia dosanya. Nah, maka Allah akan mengampuni itu semuanya, baik dia disengaja, artinya disengaja atau tidak disengaja. Dia tahu atau tidak tahu, kalau dia bertaubat maka Allah akan mengampuni. Dosa syirik tidak Allah ampuni. Tapi kalau dia benar-benar bertaubat, diampuni tidak? Tetap diampuni oleh Allah. Artinya apa? Orang yang melakukan kesyirikan sampai meninggal dunia belum bertaubat, dosanya ini tidak diampuni oleh Allah. Di akhirat tetap dia akan dibalas. Ya, orang Islam nih melakukan kesyirikan, dia tidak diampuni oleh Allah sampai dibalas kesyirikannya. Nah, maka bagaimana dengan yang melakukan yang lain-lain tadi seperti contoh yang ada, yaitu nanti kita serahkan kepada Allah. Apakah dia berdosa, bagaimana siksanya dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada yang lain, Pak? Silakan, Pak. Assalamualaikum. Dosa syirik itu yang kedua. Yang dihitung yang kedua. Yang kedua, kalau dia tidak mengetahui tentang ini, supaya dia tidak berdosa, dibandingkan dengan dia tahu dia mempunyai ilmu, tapi dia tidak berdosa. Ini perbedaannya di mana? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang syirik. Syirik ini ada 2 kategori. Syirkul asghar, syirik kecil. Wa syirkul akbar, syirik besar. Syirik kecil itu kata Nabi apa? Ar-riya'u, riya. Jadi syirik kecil itu adalah riya. Syirik ini apa maknanya? Menduakan Allah atau menjadikan Allah sebagai tandingan dengan makhluknya. Nah, ini 2 kategorinya. Atau menyembah selain Allah, itu juga bagian dari kesyirikan. Nah, kenapa riya itu disebut syirik? Syirik kecil. Karena dia melakukan kebaikan tidak ditujukan murni untuk Allah, untuk Tuhannya, tapi untuk makhluk. Seakan-akan Allah diduakan di dalam ibadah. Maka dia masuk itu. Maka orang yang melakukan kesyirikan, dan nanti dalam riwayat ke riya ini, nanti dia akan diperlihatkan di akhirat kelak. Ya kan? Minta
untuk orang yang dia tuju, dia riya kepadanya itu, panggil dia. Kan kamu ibadah karena dia. Nah, panggil dia. Nah, minta keselamatan pada dia. Kan begitu. Maka pada saat itu bungkam semuanya, tidak bisa. Maka riya ini juga sama. Ini merupakan penyakit hati. Dan ini, ya, apakah diampuni? Ya, kalau tidak bertaubat sampai meninggal, akan digoreng atau dibasuh, nanti dibakar di hari kiamat. Nah, yang kedua syirkul akbar, syirik besar. Syirik besar ini nanti adalah syirik yang benar-benar menyekutukan Allah, yang mengeluarkan dia dari Islam. Dia Islam nih, Muslim, tapi ternyata dia menyembah selain Allah juga. Nah, dia menyembah pada selain Allah, atau menyembah semua agama dia pakai semuanya. Nah, ini juga sama. Ada syirik yang kategorinya sedang, tapi tidak mengeluarkan dia dari agama Allah. Dia Muslim. Ya contoh hal yang misalnya terkait dengan mengetahui, misalnya menyampaikan bahwa dirinya bisa mengetahui hal yang gaib. Oh, kamu ini umurnya 60 ya. Nah, gitu ya. Wah, gitu. Dan itu dia, oh ini saya tahu nih ya, yang gaib-gaib tentang dirimu saya tahu, kan gitu kan. Nah, ini juga sama. Ini bagian dari kesyirikan sebenarnya, tetapi tidak mengeluarkannya dari agama, tapi dia berdosa besar. Nah, syirik ini dosa besar. Jadi syirik ini ada yang mengeluarkan dia dari agama, seperti riya ini kan tidak mengeluarkan juga dari agama. Tapi ada syirik yang dilakukan oleh seorang Muslim itu bisa mengeluarkannya dari agama. Ya, di antaranya tadi menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menyembah jin. Kalau sekarang ini banyak anak-anak muda menyembah setan, menyembah matahari misalnya. Dia juga sholat juga. Nah, berarti dia telah melakukan kesyirikan. Masih ada? Ya, silakan. Terakhir, Pak. Ya. Kultus. Nah, mengkultuskan. Nah, ini juga perlu definisinya, mengkultuskan itu. Jadi definisi mengkultuskan itu kalau menjadikan makhluk itu menjadi suci, dikultuskan, kemudian diposisikan sebagai ilah, sebagai Tuhan, maka itu kesyirikan. Contoh, sapi itu format, dirawat dengan baik, lalu kemudian dia disucikan, dikultuskan, menjadi seakan-akan menjadi Tuhan. Ini kan banyak juga orang yang menuhankan sapi, ya kan? Di daerah mana? India kan? Sapi, kalau dia buang air kecil, direbut, diminum, kotorannya dibedakkan ke seluruh tubuhnya. Yang menjadi seharusnya dia berpikir sedikit sebenarnya. Coba datang ke Indonesia atau ke Padang ya, itu Tuhannya jadi rendang. jadi kok bisa Tuhan kok? Ya tadi dari kecil dia kan. Kok pantas itu dijadikan Tuhan gitu kan? Nah, itu mengkultuskan binatang. Ada ternyata orang sampai zaman sekarang ini, secanggih sekarang ini.
Jadi binatang dijadikan Tuhan. Yang kedua, mengkultuskan manusia. Ada manusia yang dikultuskan juga. Apapun yang dikatakannya itu semuanya, atau manusia bisa menerima taubat orang lain, itu juga sama. Ini juga di daerah India juga itu. Yang dikultuskan orang, udah cuman pakai celana dalam saja, tidak pakai baju, tapi dia bisa menerima taubatnya ya, orang. Kemudian dia dikultuskan sama seperti. Nah ini, dan jangan salah dalam ini. Jadi antara kultus dan menghormati. Nah ini juga ya harus ya dibedakan. Tapi bisa nyerempet-nyerempet. Jadi makanya sebenarnya, misalnya manusia sujud pada manusia, itu pengkultusan. Itu tidak diperbolehkan. Bisa masuk pada syirikan juga. Maka Nabi mengatakan seandainya dibolehkan seseorang bersujud pada seseorang, manusia sujud pada manusia, pasti akan aku perintahkan istri sujud pada suaminya. Karena tidak boleh, ya maka tidak boleh sujud pada manusia. Karena sujud itu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebagian orang yang salah tafsir terkait dengan pengkultusan. Misalnya mencium tangan, kemudian menunduk. Nah itu seperti misalnya kebiasaan di Jepang. Ya, atau dengan para ulama cium tangan, ya kan? Itu bukan pengkultusan, itu penghormatan. Dan pengkultusan itu tadi yang salah itu adalah ketika di dalam hatinya ada niat tadi itu. Oh ini udah sederajat dengan Tuhan. Nah, itu pengkultusan itu kategorinya. Tapi yang sifatnya itu budaya, kemudian penghormatan, maka itu tidak termasuk dalam pengkultusan yang dilarang. Nah, itu bagian dari penghormatan. Keramat. Ya, oh ya sama. Kalau misalnya, batu ini bisa keris ini bisa ini. Itu cukup sebenarnya nonton pesulap merah saja. Ya, itu sudah dibongkar semuanya sama itu tipu-tipu saja. Kalau orang masih percaya itu sudah dibongkar sama pesulap merah. Iya, betul. Nah, kalau untuk koleksi batu, pakai batu akik, boleh, tak ada masalah. Semua ini batu akiknya boleh. Kalaupun ada, boleh juga kasih ke kita. Tapi kalau dia meyakini bahwa batu itu bisa menolak mudorot, mendatangkan manfaat, disitulah letaknya. Nah, kalau itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Mohon maaf atas segala kehilafan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.